Iya, saya Andreas Putra Wijaya dan pada video ini akan membahas mengenai rekomendasi landscape pada satu daerah. Kita mulai. Oke, pertama kita mulai dari landscape sendiri. Apa sih itu landscape? Jadi landscape secara harfiah dapat diartikan secara sederhana adalah bentang alam. Jadi setiap daerah atau setiap tempat secara umum memiliki bentang alam atau bentang penampakan yang dapat kita amati. Dari bentang alam tersebut terdapat banyak nilai-nilai yang bisa kita lihat, mulai dari sisi fungsionalnya, estetikanya, sosial, dan berbagai macam hal. Penampakan bentang alam ini bisa didukung misalnya ketika kita melihat bentang alam yang ada di alam sekitar, kita bisa melihat bentang alam gunung, lembah, hutan. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai landscape atau bentang alam atau tapak yang ada di lingkungan perkotaan. Untuk tempat sendiri, saya mengambil adalah Taman Merdeka yang ada di Kota Metro. Oke, lokasinya sendiri itu ada di Jalan A. Nasution, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro di daerah sekitar Lampung Tengah. Untuk unsur-unsur yang akan kita amati sebelum nantinya kita ubah atau kita rekomendasikan perubahan dari landscape Taman Merdeka tersebut, yaitu yang pertama adalah titik fokus. Jadi titik fokus yang ada di Taman Merdeka ini yang ada di Kota Metro itu ada tugu metrem yang ada di tengah. Jadi tugu ini semacam persatuan dari tiang-tiang, kemudian ada satu titik bulatan yang ada di tengahnya. Ini berada di pusat taman ini, sehingga ini menjadi titik fokus yang ada di Taman Merdeka. Kemudian garis-garis ini adalah garis imajiner yang membangun visual seseorang ketika melihat Taman Merdeka, khususnya ketika melihat tugu metrem yang ada di pusat taman ini. Garis-garis imajiner yang mengarah atau berpusat ke tugu metrem ini terbangun yang pertama dari jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki yang ada di sekitar Taman Kota Metro. Yang kedua adalah pagar-pagar yang ada di sekitar jalur pedestrian tersebut. Pagar ini juga mengarah ke pusat taman atau di tugu metrem tersebut. Oke, unsur yang ketiga itu adalah warna. Jadi di setiap tempat dimanapun pasti ada warna-warna yang membangun tempat tersebut. Entah misalnya warna tersebut dominan hijau ketika kita ada di alam sekitar, atau misalnya ketika kita mendatangi satu tempat dan itu ada di pusat kota atau di bangunan-bangunan, maka warnanya bisa lebih bervariasi karena itu juga bisa terbangun dari cat-cat yang digunakan pada bangunan-bangunan tersebut. Oke, dari sisi warna sendiri untuk di Taman Merdeka ini salah satunya adalah dominan hijau karena memang banyak vegetasi di taman tersebut yang berasal dari pohon-pohon yang ada di sepanjang sisi jalan. Kemudian pada beberapa titik itu terdapat warna yang relatif kontras. Itu misalnya terbuat dari pot buatan yang ada di tengah-tengah jalan atau di titik-titik tertentu yang berwarna merah dan kuning. Ini memberi warna kontras terhadap warna hijau yang relatif dominan. Baik, berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki tapak atau landscape dari Taman Merdeka ini, yang pertama adalah penggantian pohon yang ada di sekitar tugu metrem. Jadi tadinya pohon-pohon yang digunakan yang memiliki tapak melebar yang cenderung rindang, kita ganti dengan pohon palem-paleman yang memiliki bentuk tajuk vertikal. Ini akan memberikan kesan tegas dan memfokuskan pandangan kita atau pandangan pengunjung terhadap tugu yang ada di pusat taman tersebut. Kemudian pada beberapa daerah yang ditanami rumput, ini juga dapat ditanami dengan tanaman bunga lavender. Bunga lavender sendiri yang pertama dari sisi fungsional ini dapat mencegah nyamuk karena memang taman ini dibuka juga pada malam hari. Kemudian dari bunga lavender sendiri kita melihat warnanya ini warna ungu. Warna ungu ini memberikan kesan nyaman kepada pengunjung yang datang karena taman ini banyak dikunjungi oleh keluarga sehingga diperlukan rasa nyaman ketika mengunjungi taman ini. Yang ketiga, pada sepanjang jalan pedestrian kita juga tambah beberapa lampu jalan serta kursi
yang dapat menarik minat dari pengunjung untuk lebih banyak lagi datang karena terdapat tempat persinggahan di taman ini serta jauh lebih terang sehingga memberikan kesan lebih nyaman lagi ketika kita menambahkan kursi serta lampu-lampu jalan di beberapa sudut di taman ini, khususnya di sepanjang jalur pedestrian. Ya, kurang lebih itu untuk rekomendasi atau perubahan dari tata desain landscape yang ada di Taman Merdeka Kota Metro. Kiranya dari rekomendasi desain tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk lebih memperbaiki dan lebih menambah rasa nyaman dari Taman Merdeka Kota Metro ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.